Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku, Syarif Safata. Aku udah lama banget gak ngevlog dan hari ini kita ngevlog teman-teman. Sebenarnya tujuan utama kita nanti bakal ke Gelmerbaan. Buat kalian yang sering lihat konten Swiss di Instagram pasti tahu Gelmerbaan ya. Tapi karena jalannya searah, kita sekarang berhenti di Iseltwald. Iseltwald juga salah satu major attraction di Swiss yang banyak banget turis Indonesia, turis Korea datang ke sini karena tentunya ada syuting Crash Landing on You. Dermaga yang terkenal banget itu ada di sebelah kananku, di belakang nanti kita tunjukin. Dan entah kenapa ini kosong ya, karena mungkin sejak 1 tahun atau 2 tahun itu dikenakan biaya kurang lebih 5 Swiss franc atau hampir 100.000 rupiah untuk kalian bisa berfoto di sana. Karena jumlah turisnya yang banyak sekali. Ya udah, kita bakal nunjukin Iseltwald sedikit sebelum kita lanjut jalan-jalan ke Gelmerbaan. Yuk ikutin aku yuk. Dan menariknya teman-teman, itu dermaga yang aku bilang ya. Dan menariknya danau di Iseltwald ini airnya biru ya. Kalau kita lihat dari atas seperti ini, airnya keruh. Ini bukan karena airnya kotor atau airnya bersih, tapi melainkan karena air ini adalah air dari lelehan glacier ya bilangnya ya, lelehan es teman-teman. Jadi dia memiliki partikel tertentu yang merefleksi sinar matahari berbeda dari air biasanya ya. Dan airnya dingin, tapi kalau diangkat kayak gini jadi putih bening lagi ya. Yuk kita jalan yuk. Ya teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat di belakang kita itu ada semacam pintu pintu roda gitu ya, yang membatasi orang dari dermaga yang buat foto itu, yang terkenal banget itu. Dulunya sekitar 2 tahun yang lalu ini masih belum ada, jadi orang bisa bebas berfoto di belakang kita ini. Dan biasanya antriannya sampai ke belakang ke sana ya, sekitar 30 menit biar bisa kalian masuk untuk berfoto. Tapi sejak diberlakukan pintu ini dan ketika kalian harus membayar 5 franken tadi, tiba-tiba jadi tidak terlalu ramai teman-teman. Dan ini sebenarnya buat kalian yang pengen banget foto jadi lebih lebih nyaman, karena kalau kalian bener-bener pengen banget foto, kalian harus bayar gitu kan. Jadinya hanya orang-orang yang bener-bener pengen banget yang siap ngantri dan membayar. Buat teman-teman, seperti yang udah saya bilang tadi bahwa Iseltwald adalah salah satu major attraction di Swiss. Dan sayangnya Iseltwald ini tidak terkoneksi jalur kereta api teman-teman. Jadi buat kalian yang tidak memiliki kendaraan pribadi untuk pergi ke sini, kalian harus naik bus untuk bisa sampai ke Iseltwald ya. Jadi either dari Interlaken atau dari kota Luzern, tapi jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh. Jadi buat kalian yang ingin day trip dari Interlaken itu sangat memungkinkan. Dari sini itu kalian juga bisa, lokasinya itu Iseltwald itu ada di tengah-tengah antara kota Luzern dan kota Interlaken teman-teman. Jadi seandainya kalian nge-base di kota Luzern, kalian bisa berkunjung ke sini, atau seandainya kalian nge-base di Interlaken, kalian juga punya akses yang cukup baik untuk bisa ngunjungin kota Iseltwald ini. Yuk sebelum kita kelewatan, kita lanjut jalan ke Gelmerbaan. Halo teman-teman, akhirnya kita sampai di Gelmerbaan teman-teman. Dan ini kita lagi ada di atas jembatan gantung yang goyang-goyang banget sebenarnya. Dan Gelmerbaan itu adalah salah satu atraksi di Swiss yang paling populer teman-teman. Tapi ini cuma ada di musim panas sampai bulan September kalau nggak salah ya. Dan buat kesini kalian harus reservasi jauh-jauh hari, karena satu kali jalan itu hanya ada 24 kursi. Dan 24 kursi ini bakal cepat sekali penuhnya. Jadi kayak hari ini kita cuma bisa dapat
apa ya, tempat untuk naiknya teman-teman. Jadi pas turunnya itu kita harus hiking ya, harus turun jalan kaki. Dan itu makan waktu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Dan jalannya cukup steep. Jadi buat kalian yang nggak terbiasa hiking, saya nggak saranin buat kalian pakai jalan kaki. Tapi kalau kalian pengen nyobain, ini adalah salah satu atraksi yang benar-benar populer, sering banget muncul di Instagram dan kalian harus coba. Dan lucunya, ini adalah pertama kalinya saya bakal nyobain Gelmerbahn. Semoga nanti keretanya nggak rusak ya. Karena terakhir kalinya saya kesini, itu mereka meng-cancel semua reservasi yang ada karena keretanya rusak. Yuk kita jalan ke belakang dan kalian lihat ini agak goyang-goyang banget. Aku udah pernah nyobain bikin vlog di sini ya. Sayangnya kita nggak naik Gelmerbahn-nya, tapi ya ini pemandangannya seperti ini. Dan ini kameramen saya dari Indonesia, didatangkan dari Labuan Bajo. Buat kalian yang pengen jalan-jalan ke Labuan Bajo, kontak dia tour guide di Labuan Bajo ya. Tuh, itu antrian di belakangnya. Jadi sebenarnya teman-teman yang bikin footage di Instagram itu keren, itu sebenarnya mereka agak cepetin ya footage-nya. Jadi kelihatannya tuh kebut, padahal itu lambat banget teman-teman. Jadi buat anak-anak pun sebenarnya nggak masalah ya. Buat kalian yang takut ketinggian, ya tergantung takut ketinggiannya seperti apa. Tapi kalau nggak terlalu takut ketinggian, sebenarnya oke-oke aja naik Gelmerbahn ya. Dan itu bisa kalian lihat dari sini, itu sangat-sangat steep. Dan seperti yang aku bilang tadi, keretanya cuma ada satu ya. Jadi dia tuh bolak-balik, dan kalau rusak ya udah seharian itu di-cancel semua sama mereka. Oke teman-teman, kita pengen makan-makan sedikit karena ini belum sempat makan siang. Jadi sebelum kita naik, paling nggak ada perut kita udah terisi sedikit ya. Ya teman-teman, yang aku saranin banget ini buat kalian yang suka camping. Aku paling suka jalan-jalan ke tempat kayak gini. Kita nggak makan di restoran, tapi kita beli roti, beli keju, beli chips, kita makan di luar, kita bisa beli anggur. Itu kenikmatannya wah, asik banget lah. Dan penting banget kalian beli Victorinox ini. Ini wajib banget, orang Swiss, kayaknya hampir semua orang Swiss punya kayak ginian ya. So, kita buka rotinya. Enak banget. Tadi kita beli apa aja, Kak? Oh, ini dia. Kita bahkan beli timun ya. Kita beli timun, kita beli keju. Ini aku bikinin buat si Arka dulu. Karena kita masih ada 40 menit. Tuh. Kita taruh kejunya. Enak banget guys. Lagi Kak? Kejunya. Oke. Nah, keren kan? Pakai timun. Garam ya. Pakai garam sedikit. Garamnya nggak ada yang kecil, jadi nggak apa-apa. Tapi nanti kotor ya. Kita kasih garam sedikit. Enak banget Kak. Kameramen kita lagi makan. Gimana Kak? Sandwich buatanku. Asin. Tapi ini guys, pemandangan kayak gini, kalian makan sandwich. Wah, udah nggak ada. Udah nggak ada lawannya deh. Jauh lebih enak daripada makan di restoran. Tapi ini kalian harus next time bawa ini sih, sunscreen gitu ya. Sunscreen atau sun cream sih namanya. Soalnya kalau panas banget kayak gini, apalagi nanti kalian turun ke bawah gitu, kebakar juga kulitnya. Enak banget.
Ya akhirnya keretanya datang teman-teman. Udah seneng banget nih. Nunggunya lumayan lama ya. Tapi kita dapat tempat duduk depan karena kita duluan, kita bisa duduk depan banget. Akhirnya kita bisa ngelihat dapat footage yang pemandangannya keren banget lah nanti. Sebenarnya waktu naik turunnya ini cuma 12 menit teman-teman. Jadi 12 menit ke atas, 12 menit ke bawah. Dan kadang kalau kalian beruntung itu bisa dapat tiket tanpa harus reservasi online ya. Tapi mendingan jangan dicoba sih karena jarak dari kota-kota besarnya jauh. Terus kalian udah kesini sia-sia ternyata nggak dapat tiket, sayang banget. Yuk lihat nih. Tuh lambat kan? Ini perjalanannya lambat kayak gini dari tadi. Yeah. Tuh kakinya bisa dia atasin kayak gitu ya. Ya teman-teman, kita udah sampai di atas. Tadi perjalanannya seru banget seperti yang udah kalian lihat di footage tadi ya. Dan ini kita beruntung banget cuacanya pas bagus banget dan ternyata di atas ini sejuk ya, nggak terlalu panas. Dan pemandangannya tuh mirip seperti kalau kalian udah pernah ke Oceansea, itu agak mirip dengan Oceansea ya. Jadi airnya tapi lebih bersih sih, air lebih gimana gitu, lebih jernih, lebih enak aja ngelihatnya. Tapi pemandangan di belakangnya itu mirip banget dengan di Oceansea. Jadi buat kalian yang udah pernah ke Oceansea, kalian bakal dapat feeling yang sama karena kita kelilingin bukan bukit, tebing yang tinggi-tinggi gitu. Jadi kita ngerasa kayak kecil banget ya. Dan sayangnya itu nggak kelihatan di kamera. Tapi aslinya kita kayak kerasa kecil banget di sini. Tapi tadi seperti yang udah saya bilang itu ternyata steepnya steep banget ya. Jadi kalau misalnya buat kalian yang takut ketinggian itu kurang cocok karena ada bagian yang kita merasa kayak merosot gitu. Jadi hanya buat kalian yang berani ketinggian buat naik Gelmerbahn ini. Tapi worth it banget pemandangannya. Aku saranin sih buat kalian yang kuat, kalian mendingan hiking turunnya ya karena dijamin kalian pengen berlama-lama di sini dan nggak mau terikat waktu untuk turun. Yuk kita cobain airnya teman-teman, dinginnya seperti apa. Wah dingin banget. Ini dingin sekali teman-teman airnya. Yang kurang satu sih, kalau ada kapal yang bisa dirental di sini kita. Kalau di Oceansea itu bisa ada kapalnya, perahunya ya, kalian bisa nyewa. Kalau di sini nggak ada. Oke, sekarang kita foto-foto sebentar, terusnya kita piknik, terusnya kita lanjut jalan. Lihat airnya biru banget dan gunungnya, tebingnya ini terasa deket banget sama muka kita. Jadi apa ya? Sesuatu banget pokoknya di sini. Yuk kita lanjut jalan yuk. Wah, sejuk banget teman-teman. Ya teman-teman, kita ini bisa jalan ke tengah bendungannya dan pemandangannya lebih keren lagi dan kita bakal nge-shoot drone lagi di tengah situ ya. Yuk, ikut yuk. Di sebelah kanan ini jalan kita pulang nanti. Jadi agak landai terus nanti ke bawah. Ya lumayan lama deh pokoknya. Yuk.
seandainya kalian punya lebih banyak waktu, ini kalian bisa ngelilingin danau ini, makan waktu sekitar 1,5 jam, terus kalian bisa ada beberapa rute lah pokoknya ya. Tapi kita coba ke sana ya. Iya teman-teman, di atas ini banyak banget batu-batu dan ini biasanya turis-turis atau orang yang naik ke atas ini mereka bikin tulisan yang dari batu gitu ya. Jadi kalau kita dari bendungan ini kita bisa ngelihat dan kita bisa baca gitu. Ini kalau kalian punya banyak waktu sih, tapi kita harus turun. Yuk lanjut Kak. Ya jadi seperti yang tadi kita dibilangin sama orang tadi, kalau udah ke akhir bendungan, kalau kalian mau balik ke stasiunnya, kalian bisa muter lewat kiri ini. Tapi kalau kalian mau jalan kaki, kalian bisa lewat sini ya. Kalian bisa lewat ke kanan ini. Tandanya ada tanda beginian teman-teman. Ini biasanya tanda buat orang buat hiking. Yuk. Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai di bawah lagi. Dan walaupun cukup terjal tadi, tapi nyantai banget sih, nggak seberapa, nggak kayak di Rinjani. Rinjani lebih susah. Dan ini cuman makan waktu sejam lebih ternyata, dan kita udah sampai. Oh ya, walaupun kita hiking panas-panas kayak gini, kalau di Swiss itu baju kita nggak basah ya, tetap kering. Ya maksudnya basah keringat sedikit, tapi nggak seperti seandainya kita hiking di Indonesia, pasti udah basah banget. Itu aja sih perbedaannya. Yaudah, kita mesti jalan lagi ke parkiran sekarang, dan terus kita pulang ke Thun. Yuk teman-teman. Wah gila, asri banget sih. Ya lihat tuh guys, airnya jernih banget. Dan ini asri banget. Terus kalau kalian lihat ke belakang, itu pegunungannya yang masih ada saljunya. Emang luar biasa banget sih pemandangannya di sini. Ini buat saya yang udah hampir 10 tahun tinggal di Swiss ya. Buat kalian yang pertama kali ke Swiss mungkin lebih wow lagi. Oke. Gimana Kak, pengalamannya Kak? Asik ya? Tuh, seru banget. Ya teman-teman, tadi yang saya belum ceritain itu berapa sih harganya tiket Gelmerbahn tadi. Itu per orangnya buat sekali naik itu 18 Swiss franken. Dan kalau kalian beli return itu 36. Dan sayangnya Halbtags atau Swiss Pass nggak berlaku di sana. Jadi kalian punya Halbtags atau apa, kalian tetap bayar harga normal. Dan buat anak-anak kalau nggak salah harganya tadi nggak saya lihat perhatiin baik-baik, tapi kalau nggak salah sekitar 10 Swiss frankenan. Jadi sebenarnya cukup terjangkau ya buat standar di Swiss. Wah teman-teman, akhirnya setelah 1,5 jam, ternyata bener 1,5 jam kita, atau 1 jam 50 menit bahkan, kita sampai juga ke tempat parkiran. Di situ ada namanya Hotel Handek, dan buat kalian ini hotel ini, kalau kalian punya kesempatan nginep di hotel ini, ada pemandian air panasnya, ada tempat bermain buat anak-anaknya, restorannya enak, kita udah coba. Dan ini tempat parkir seandainya kalian mau ke atas. Jadi ada beberapa tempat parkir sih. Salah satunya di Hotel Handek ini. Yaudah kita langsung pulang yuk. Terima kasih banget udah nonton videonya. Semoga kita editnya bisa bagus ya. Ini udah lama banget gak ngevlog. Buat kalian yang pengen ke Swiss, jangan lupa kontak kita Guide Santai, karena Guide Santai adalah expertnya untuk Swiss teman-teman. Yaudah, jangan lupa follow Instagramnya Guide Santai, follow Sheriff Sapata dan Aruka, videografer kita. Yaudah, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam semua, bye-bye.